istri saya nih. Bisa disembuhin kan? Coba saya periksa dulu. Ternyata dia berusaha mengguna-guna Anda agar dia bisa bercerai dari Anda. Tapi karena Anda keturunan Jawara, maka guna-guna itu tidak mempan dan berbalik mengenai dia sendiri. Itu sebabnya dia menjadi gila. Hentikan! Hentikan! Masya Allah, ini musyrik apa yang kalian lakukan. Kalau kalian tidak percaya, silakan pergi. Ngapain kesini? Apa? Sok pergi. Enggak. Umi mau bawa Afifah pulang. Aduh, Umi, jangan ganggu proses penyembuhan Afifah. Udah diam. Abah, Afifah mesti disembuhkan dengan cara lain. Bukan dengan cara seperti ini. Cepat pergi sebelum kesabaran saya habis. Bapak, Pak, punten Pak. Daripada Umi dan nanti mengganggu, gimana kalau dikurung aja Pak? Bawa ke ruang sana. Abah, Umi jangan dikurung, Abah. Umi kan cuma mau nolong suami dan ipar Umi supaya jangan berbuat salah, jangan berbuat dosa. Siap, Abah, Pak. Dikurung. Ayo. Abah, jangan dikurung, Abah. Jangan dikurung, Abah. Abah, jangan Abah. Abah, ya Tuh. Umi. Kasihan Umi, Abah. Abah. Aku sebuncik. Dengar ya, jangan ngelawan. Ya, apa kamu mau dikurung juga sama Abah? Mau? Makanya. Abah, keluarin Umi dari sini, Abah. Tolong keluarin Umi. Umi udah diam. Umi jangan ngajarin anak untuk ngelawan sama orang tua. Abah, kasihan Umi, Abah. Enggak. Jangan kemana-mana ya. Abah jangan dikunciin Uminya. Iya. Abah, Udah. Abah kasihan sama Umi. Udah biarin. Udah jangan diributin lagi. Udah jangan ngomong-ngomong soal Umi. Udah diam dulu. Ya Allah, Abah. Abah tolong keluarin Umi, Abah. Ada ular. Umi, Abah harus keluarin Umi. Abah dengarkan Umi teriak ada ular. Ular, bohong. Itu mah cuman supaya dibebasin. Jadi bilangnya ada ular biar lebih serem. Enggak ada. Umi takut, Abah. Abah, tolong. Ular. Ya Allah. Ular. Tolong. Ular. Tolong. Ya Allah. Bah, terus kumaha Bah? Apa yang harus diperbuat lagi? Saya akan mandikan Afifah pakai kembang 7 rupa. Ayo kita. Bapak ini banyak. Gak mau, lepasin! Gak mau! Gak mau! Tunggu mereka pergi. Ayo kita bebasin Umi cepetan. Umi! Umi! Istri saya. Kenapa ular ini keluar dari kamar? Biasanya selalu di dalam. Hah? Di kamar tempat si Umi disekap. Ada? Kalau ular itu keluar yang dari kamarnya Umi, berarti Umi itu kabur tuh. Iya betul. Si Asma tuh
sama si Hana pasti yang bebasin. Aduh. Tapi kenapa diam aja? Kan udah dimandiin. Nanti kalau sudah pulang ke rumah, pasti pengaruh guna-guna itu akan hilang. Tapi ingat, jauhkan Afifah dari pengaruh laki-laki itu. Oh, benar. Si Rehan itu mempengaruhi Afifah, pengaruhnya buruk. Nah, kejar-kejar terus sama dia. Iya, benar. Ya udah, ayo pulang ya. Ayo. Ayo. Jangan maju. Udah. Ayo pulang aja. Acting kamu bagus. Ini uangnya. Umi, abah kok gitu banget ya? Padahal Umi tuh udah mau dipatok ulang loh, masih aja dibiarin sama abah. Umi juga nggak tahu mau bikin apa lagi. Syukurlah kalian udah kembali. Abah, Teteh, bertobatlah, minta ampun sama Allah. Kan udah musyrik, percaya sama dukun. Wah, kenapa sih kasar banget sama Umi? Harusnya kamu yang bertobat. Karena kamu tidak becus ngurus anak. Wah, ya Allah! Udah. Gua kan udah janji sama Rehan gak bakal kasar lagi sama Umi. Kenapa sekarang nampar Umi lagi? Siapa? Siapa yang berani ngelarang gua? Gua udah janji kan sama Rehan? Rehan. Kamu jangan dekat-dekat si Afifah. Pengaruh kamu buruk buat dia. Gara-gara kamu memberi harapan kepada dia. Dia itu mau mengguna-guna Abah. Coba bayangin, supaya Abah mati. Coba. Terus karena Abah keturunan Jawara, berbalik tuh guna-gunanya. Kena dia sendiri. Maka dia jadi kayak begini. Kata siapa? Kata Pak Dukun. Tuh begitu. Makanya sekarang udah pergi deh. Pergi jauh-jauh. Gua tuh ngomong apa sih? Nggak usah fitnah Rehan. Rehan sama Afifah nggak pernah berbuat musyrik kayak Abah. Udah. Pokoknya kamu jangan dekat-dekat dia. Kata Dukun kalau kamu dekat dia nggak akan sembuh. Udah pergi deh. Nggak percaya? Aduh dia nggak percaya. Aduh. Pergi. Nggak mau? Udah. Dukun dipercaya. Abah daripada ke dukun mendingan ke dokter. Tanya sama dokter. Dokter pasti jawabnya Afifah stres, depresi gara-gara kelakuannya Abah. Udah. Ya kalau begitu kita jalan-jalan deh. Yuk. Pergi dari rumah ini. Pergi. Sep. Nggak. Sep, Rehan tuh mau dibawa ke mana? Rehan harus pergi dari sini. Kamu pergi dari sini. Pergi, Abah nggak mau kamu ninggalin pengaruh buruk buat Abah. Nanti begitu si Afifah sembuh, dia ngelihat Abah karena pengaruh buruk kamu nempel di Abah disantet lagi. Abah nggak mau. Astagfirullahaladzim. Ya elah. Abah demi Allah, Bah. Demi Allah. Allah jadi saksinya kalau Rehan nggak pernah mempengaruhi Afifah buat nyantet Abah. Lagian, Bah, Afifah tuh bukan tipe-tipe orang yang nyantet orang. Enggak, pergi. Pergi. Nggak mau. Rehan nggak mau pergi dari rumah ini selama Abah masih kasar sama Umi, sama Asma, sama Hana, sama Afifah. Ngerti? Kenapa gitu si Asep jadi yang ngusir Rehan? Padahal aku ngelakuin ini semua teh biar Afifah jauh dari Rehan. Bukan Rehannya yang diusir. Kalau begini, aku tetap kehilangan keponakan kesayangan aku. Udah loh, Sep. Kenapa jadi bertengkar sih? Udah, sekarang Rehan teh biar aja di rumah. Nanti kalau Rehan pergi, malah dia dendam sama Asep. Nah, malah Asep yang diguna-guna sama dia. Pokoknya Rehan tidak boleh lagi ketemu sama Afifah sampai dia sembuh. Sep, apa lagi yang dipikirin? Asep teh tidak percaya gitu sama Teteh? Udah deh, Sep. Sekarang dengerin aja apa kata Teteh, ya? Rehan,
Sekarang masuk. Tapi gua pesen. Rehan teh tidak boleh lagi ketemu sama Afifah. Kalau sampai Rehan ketemu lagi sama dia, gua yang akan ngusir Rehan. Ayo masuk. Masuk.